Hai Smart Generation, bagaimana nih rasanya yang udah di rumah terus, yang ngalamin yang namanya study from home, social distancing, yang berubah menjadi physical distancing sekarang ini, yang dimana kita jadi merasa kesepian ataupun bosan. Yang tadinya kita bisa nongkrong-nongkrong, ngumpul sama temen, bergaul satu sama lain, yang ujung-ujungnya sekarang kita harus di rumah. Nah, jika kalian mengalami situasi seperti ini, Smart sudah merangkum bagaimana kita agar tidak merasa kesepian ataupun bosan selama physical distancing. Yang pertama, terimalah rasa kesepian kamu, yang artinya jangan denial. Ini adalah step pertama yang harus kita lakukan, yaitu menerima keadaan seperti ini. Karena perasaan kesepian ini wajar, di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas yang sebelumnya ada. Jadi janganlah kita panik ataupun shock akan munculnya perasaan yang seperti ini. Yang kedua, carilah orang yang bisa kamu hubungi ataupun video call. Ingat, physical distancing bukan berarti social distancing yang seperti saya bilang sebelumnya, dimana sebagai manusia kita harus membutuhkan yang namanya sosial ataupun komunikasi antara satu dan lainnya. Walaupun kalian tidak bisa bertemu secara fisikal, tapi komunikasi bisa dilakukan dengan yang namanya video call ataupun telepon dengan mudahnya. Emang sih bertemu secara virtual pasti berbeda dengan bertemu secara fisikal, tapi ini paling tidak dapat membantu kebutuhan kamu secara manusia untuk bersosialisasi. Yang ketiga, tetap produktif. Bukan berarti kalian di rumah kalian melakukan hal-hal yang tidak berguna atau membuang waktu kamu. Banyak loh influencer, stand up comedian yang akhir-akhir ini membuat acara live di Instagramnya. Kalian bisa lihat bagaimana mereka improve ataupun membuat konten yang lebih bagus lagi dalam keadaan seperti ini. Bagus kan? Mulailah membuat konten-konten ataupun mengenal diri kamu lebih baik lagi di keadaan seperti ini. Yang keempat, mulai mencari hobi baru atau mendalami hobi kamu sendiri. Dengan teknologi canggih yang sekarang ini, kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi dengan merekam hobi-hobi kamu. Kita rekam, kita kasih lihat ke sosial media yang ada, biar market yang melihat apakah hobi kita ini udah bagus atau belum. Dan ada baiknya jika kita dengan keadaan seperti ini berkumpul dengan keluarga kita, share ke mereka bagaimana hobi kamu, apakah sudah baik atau ada yang perlu diimprove. Yang kelima, ingat bahwa kejadian ini hanya sementara. Bukan berarti dengan kejadian ini kita akan memperlambat gerakan kita atau pengetahuan kita. Karena apa? Setelah kejadian ini, situasi dan keadaan akan berjalan lebih cepat loh. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri kita, senjata kita, how to face the future. That's why you need to learn more, you need to boost your level right now. Ini adalah situasi di mana kita harus memanfaatkan quality time kita dengan baik dan jangan lupa untuk berinteraksi sosial secara virtual. Jangan sampai karena keadaan ini bukan kena penyakit corona, tapi kita kena penyakit yang lain yang namanya apa? Mental depression ataupun stres. Karena apa? Kesepian. Semoga tips dari kita bermanfaat agar teman-teman bisa melakukan waktu lebih produktif dan membantu kita agar menjalani work from home, study from home menjadi lebih baik. Stay safe and stay at home.